back to my YouTube channel Melly Journey. Teman-teman, kalau weekend ada banyak hal ya yang bisa kita lakukan, hal-hal menyenangkan ya untuk melakukan hobi. Salah satunya adalah dengan merawat tanaman. Dan kali ini aku pengen sharing tentang tanaman yang aku punya. Jadi ini tanaman yang ada di rak kecil mini ini tanaman super duper murah, gak mahal, tapi bisa buat hati seneng, adem, dan juga tentrem. Sebenarnya gimana ya teman-teman, tanaman itu memang bisa healing stres, bisa menghilangkan stres, bisa menghilangkan kepenatan setelah kita beraktivitas rutin. Kan kita kadang ada titik jenuh gitu. Makanya aku tuh selain yoga, biasanya kalau me time itu meluangkan waktu untuk berinteraksi sama tanaman-tanaman koleksi aku. Dan ini tanamannya aku gak ada yang beli dengan harga mahal. Aku emang suka jajan tanaman, tapi sebenarnya gak terlalu telaten juga gitu merawat tanaman. Jadi aku emang gak mau banyak-banyak. Nah ini koleksi tanaman gantung aku, namanya Peperomia green. Waktu itu aku pernah beli Calathea-nya pun udah mati sekarang. Nah di pot Calathea itu ada ini Peperomia ini. Aku tadinya nggak tahu ini apa ya gitu, kok cakep gitu. Daunnya tuh tebal, hijau mengkilap, terus bentuknya kayak hati. Aku keren sih menurut aku gitu kan. Jadi ya udah deh, aku pindahin di pot yang lain. Jadi dia rimbun seperti ini sekarang. Aku suka banget ngelihat Peperomia green ini dengan tampilannya yang menurut aku ini keren gitu. Nah kemudian ini aku juga punya koleksi Scindapsus ya, Scindapsus. Aku suka banget sama coraknya ini. Maksudnya motifnya dia ada silvernya gitu. Aku nggak tahu pasti sih ini ID-nya apa, tapi kayaknya masih keluarga Scindapsus. Nah itu media tanamnya aku beri pakis cacah. Kayaknya sih dia seneng ya diberi pakis cacah. Dan ini juga gak termasuk rewel. Cepet banget panjangnya, tuh panjang sampai hampir selantai, tapi aku belit-belit supaya dia menjuntai gitu. Tapi kalau terlalu panjang makin ke bawah itu daunnya makin kecil-kecil. Tapi aku suka aja ngelihatnya. Waktu itu aku beli Scindapsus ini harganya 10.000, 2 atau 3 daun gitu. Aku jajan tanaman di nursery dekat rumah. Jadi itu sekitar bulan Maret 2021. Sekarang udah serimbun ini. Dia juga gak rewel. Aku nyiramnya itu seminggu sekali. Kayaknya dia juga gak terlalu suka banyak air atau overwatering. Jadi ini aku letakkan di pot yang kecil karena raknya juga kan kecil, imut-imut. Nah kalau ini aku punya begonia juga. Ini masih begonia family ya. Aku suka banget sama begonia yang satu ini. Daunnya itu bulat, lucu gitu, dan berbulu, dan ada urat-uratnya gitu. Buat aku keren sih. Dan dia medianya ternyata gak suka banyak air. Ini sengaja medianya agak kering karena beberapa bulan lalu sebenarnya ini daunnya udah banyak teman-teman.
Tapi karena mungkin overwatering, jadi daunnya pada kayak bosyok gitu. Apa ya namanya? Ya dia busuk gitu. Jadi daunnya emang jadi tinggal 3. Cuman aku suka nih, bulat, lucu aja. Aku senang aja. Dan ini media tanamnya ringan banget, jadi bisa diletakkan di rak yang mungil ini, masuk di geng unyel-unyelan. Kalau ini, kalau nggak salah sih ya, namanya Peperomia Skinden Parigata. Warnanya kan ada perpaduan hijau dan putih di pinggirnya. Aku juga suka sih sama tanaman gantung yang satu ini. Waktu itu aku jajan tanaman ini di nursery daerah aku. Itu harganya 70.000, tapi banyak banget. Itu bisa aku pecah sampai 3 pot gitu. Dan aku seneng banget gitu. Kalau ini teman-teman udah pada tahu lah ya, kuping gajah jadul. Dia keluarga Anthurium ya kalau nggak salah. Ya kalau salah teman-teman bisa komen deh untuk koreksi gitu. Dan aku suka sama tekstur daunnya, velvet gitu kan, kayak blue drew. Terus urat daunnya itu warna silver tegas, keren banget. Terus bentuknya juga bentuk love, bentuk hati. Aku suka banget. Walaupun ini tanaman jadul, tapi kalau dia sejajarkan dengan tanaman lain, tuh dia tetap kelihatan mencolok gitu loh. Nggak tahu kenapa kuping gajah ini tetap kelihatan pesonanya gitu, dijajarkan dengan tanaman-tanaman lain, dengan motifnya, dengan coraknya, dengan daunnya yang kokoh. Ini dia tetap menunjukkan pesonanya yang luar biasa bagi aku. Nih aku juga punya koleksi Anthurium hookeri, atau biasa juga disebut gelombang cinta. Masih imut karena masih anakan, paling usianya baru berapa bulan ya. Waktu itu aku dikasih dari tongkolnya itu ada beberapa biji, dikasih teman aku semai mungkin sekitar akhir tahun 2020 aku semai, terus tumbuh, dan satu aku ambil untuk aku tanam di pot yang imut seperti ini. Aku suka sama daunnya yang kokoh, hijau mengkilap, membuat aku jatuh cinta sama Anthurium hookeri atau gelombang cinta ini. Cakep kan ya, imut seperti ini. Nah teman-teman, ini salah satu tanaman favorit aku, Scindapsus. Hampir sama ya sama yang aku tunjukin kedua, tapi ada perbedaannya. Yang ini daunnya lebih lebar, lebih gede. Terus motif silvernya itu lebih tegas, lebih kontras warnanya. Nah ini seharusnya sih pakai turus,
Cuman karena aku belum punya Taurus dan aku masih pengen gabungin dia sama geng unyel-unyelan, jadi deh dia masih bertahan di pot imut ini. Tuh, keren ya, imut, cakep gitu. Aku suka banget ngelihat Skindapsus ini. Kalau salah namanya tolong dikoreksi di komentar ya. Aku sih ngelihat ini sepertinya ini Skindapsus gitu. Yang ini juga merupakan tanaman kesayangan, juga masih dari keluarga Skindapsus. Tapi aku nggak tahu ini namanya Skindapsus apa. Karena aku memang nggak terlalu paham nama-nama tanaman hias. Tapi dari tampilannya aku suka. Waktu itu aku jajan tanaman ini sekitar bulan Februari 2021. Itu harganya 10.000 3 daun. Jadi 3 daun itu masih kayak selembar daun gitu. Cuman ada akarnya. Aku tuh sampai dulu worry ya, ini bisa hidup nggak ya gitu. Akarnya tuh dikit banget. Dan kata yang jual, ini nggak boleh terlalu becek medianya gitu, nggak boleh terlalu basah. Oh oke. Jadi aku siramnya seminggu sekali aja gitu. Dan ternyata sekarang dia udah serimbun ini. Dia baik banget, berbakti banget anak yang satu ini. Dan aku sayang banget sama dia karena ini bisa memberi warna gitu. Kalau yang ini, teman-teman pecinta tanaman hias atau plant enthusiast pasti tahu banget. Ini Marble Queen. Dia masih keluarga Epipremnum ya, keluarga pothos. Suka banget kan sama coraknya yang marble itu. Jadi corak dasarnya itu marble, terus ada blok hijau, blok putih. Aku suka gitu. Dan ini udah banyak sih akar anginnya yang udah siap dipropagasi. Rencananya untuk rencana masa depan si Marble Queen ini, aku pengen kasih Taurus. Nanti aku potong, propagasi, tanam di pot yang agak gede dan dikasih Taurus. Dengan harapan daunnya itu bisa lebih gede, lebih lebar. Aku udah ngebayangin pasti ini bakalan eksotis banget nih si Marble Queen ini kalau ditanam di pot dan dirambatin di Taurus. Dia bakalan gede daunnya gitu. Untuk sekarang aku masih menikmatinya sebagai tanaman gantung. Ini anak baik, juga nggak rewel. Dia suka tempat yang terang, tapi ini sejauh ini nggak aku kasih sinar matahari lah. Berikutnya aku punya Sansevieria. Aku suka banget sama Sansevieria jenis ini. Tapi jujur, aku nggak tahu nih namanya Sansevieria apa. Yang jelas daunnya itu kokoh, terus hijau ada motifnya gitu. Kalau aku lihat-lihat kayak motif piring atau cangkir zaman dulu ya, untuk cangkir untuk ngopi. Aku suka banget. Dan di pot yang seimut ini dia bisa tumbuh berkembang biak serimbun itu. Waktu itu aku nggak beli nih, aku dikasih, minta sih nggak dikasih. Minta dulu baru dikasih. Waktu main ke rumah temen, aku lihat kok keren gitu. Akhirnya aku minta dikasih 1 daun, jadi deh serimbun itu. Yang ini aku menebak sih begonia ya, masih keluarga begonia, tapi nggak tahu jenis begonia apa. Aku bilangnya begonia gantung. Teman-teman yang tahu jenisnya apa, tolong informasikan padaku di kolom komentar. Dan aku suka banget sama warnanya ini. Dia warnanya agak peach ke merahan gitu ya, peach dominan merah gitu. Jadi ketika kita
satuin sama tanaman yang lain, dia kelihatan kontrasnya, kelihatan mencolok dan memberikan variasi warna gitu. Jadi kalau teman-teman meletakkan si begonia yang indah rupawan ini di teras, dia akan terlihat mencolok. Kecantikannya itu akan menonjol begitu, wis menonjol. Tapi memang iya sih, karena dia punya warna yang berbeda gitu, warna daun yang berbeda. Waktu itu aku dikasih juga ini, cuman kayaknya harganya nggak mahal ya kalau beli. Dikasih sama temen aku. Ini dari batang-batangnya ini, batang daunnya kalau kita potong, kita tancepin di tanah, itu bisa tumbuh akar loh. Jadi gampang banget untuk memperbanyaknya, gampang banget perawatannya. Kalau yang ini pada tahu dong, ini namanya Monstera Andansoni. Aku nggak tahu jenisnya itu apa. Apakah Monstera Andansoni itu punya macem-macem lagi namanya. Cuman ini aku suka banget. Ini gede, daunnya itu emang gede. Waktu itu aku dikasih sama salah satu pendengar radio, 2 daun, bulan Mei. Sekarang bulan Oktober, jadi 5 bulan udah serimbun ini, cukup baik. Dan lihatlah masa depannya sangat cerah, ada banyak banget akar anginnya. Ini siapkan di cutting. Itu bisa dipropagasi berapa tuh? 1, 2, 3, ada banyak kan ya akar anginnya. Dia ini apa ya, nurut gitu loh, maksudnya produktif tuh, akar anginnya udah nongol semua. Jadi masa depannya cukup cerah untuk kita lakukan perbanyakan. Terus untuk media tanamnya aku pakai lumut dan pakis cacah juga, campuran sih. Campuran topsoil, lumut dan pakis cacah. Tampaknya sih dia seneng ngelihat daunnya yang cukup sehat seperti ini. Kalau yang ini sama Monstera Andansoni, tapi ada perbedaan di lubang-lubang daunnya. Ini lubangnya lebih panjang, terus bentuk daunnya juga lebih panjang ya teman-teman. Dan tekstur daunnya itu juga lebih tipis dibanding dengan Monstera Andansoni aku yang satu tadi. Ini waktu itu aku beli harganya 20.000 2 daun. Aku beli sekitar bulan April 2021, 2 daun. Terus sekarang udah setinggi ini, daunnya udah sebanyak ini. Nah itu dia, beda kan ya antara yang kanan dan yang kiri, bentuk daunnya dan juga lubangnya. Jadi aku nggak tahu pasti ini variasinya apa lagi namanya gitu. Yang penting aku suka aja, bisa untuk hatiku senang, damai, dan happy. Ya teman-teman, itu tadi beberapa koleksi tanaman aku yang super duper minimalis ini. Jadi aku menempatkannya di rak yang kecil ini. Mereka unyel-unyelan ya, unyel-unyelan. Ini 2 tanaman yang punya masa depan untuk dipropagasi. Jadi hal-hal kecil seperti ini pun bisa buat hati kita bahagia, bisa buat kita happy, bisa buat adem, tentrem, dan juga ayem. Kamu juga ya, kita menghargai apa-apa hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, itu bisa membuat kita happy. Sampai ketemu di episode berikutnya channel YouTube Melly Journey. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Assalamualaikum, sampai ketemu.